warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nurul Paradisa, NIT 22992282 dari kelas Delta. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya ambil, yaitu materi pertemuan 5, yaitu pemeliharaan fasilitas dan penanganan bahan. Pemeliharaan fasilitas adalah kegiatan untuk memelihara fasilitas atau peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penggantian yang diperlukan untuk mendapatkan keadaan operasi produksi yang memuaskan dan sesuai dengan yang direncanakan. Pemeliharaan fasilitas berdasarkan kebijakan ada dua, dan yang pertama ada preventive maintenance, yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan fasilitas mengalami kerusakan pada saat proses produksi. Yang kedua ada corrective atau breakdown maintenance, yaitu kegiatan pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan terhadap fasilitas atau peralatan yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya ada pemeliharaan fasilitas berdasarkan waktu. Yang pertama ada routine maintenance, yaitu kegiatan pemeliharaan atau peralatan yang dilakukan secara rutin. Seperti pesawat setelah terbang, maka pihak maskapai akan rutin membersihkan sebelum penumpang masuk ke dalam pesawat. Yang kedua ada periodic maintenance, yaitu kegiatan yang dilakukan pemeliharaan atau perawatan secara berkala dengan waktu tertentu. Contohnya seperti pesawat yang pada saat terbang di udara mengalami gangguan, lalu pada saat di apron, pesawat akan dicek secara berkala atau secara detail oleh pihak maintenance. Yang selanjutnya ada fasilitas fisik yang perlu ditata. Yang pertama ada bangunan atau gedung, yaitu wujud fisik atau tempat kegiatan naik turunnya penumpang melalui gedung ini untuk menuju ke pesawat. Dan yang kedua ada pencahayaan. Pencahayaan atau penerangan ini diperlukan sebagai penerang ruang gedung melalui pencahayaan dari jendela maupun lampu. Yang ketiga ada penyesuaian iklim. Contohnya seperti di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan, di mana pihak konstruksi gedung harus memikirkan desain atau konsep sedemikian rupa agar pengunjung mendapatkan kenyamanan, seperti contohnya ruangan tunggu yang nyaman, yang ber-AC, dan gedung yang luas dan bersih. Yang keempat ada ventilasi. Ventilasi ini digunakan untuk menyeimbangkan udara yang ada di gedung untuk menghasilkan udara segar dan mengeluarkan udara kotor. Dan yang kelima atau yang terakhir ada fasilitas pekerjaan, yaitu perusahaan atau maskapai memberikan fasilitas untuk karyawan atau pekerjanya dengan fasilitas yang nyaman, sehingga pekerja atau karyawan akan nyaman dan dapat bekerja dengan baik. Penanganan bahan adalah kegiatan mengangkut dan meletakkan barang-barang atau bahan-bahan yang akan digunakan masuk atau diterima ke pabrik sampai barang jadi atau produk yang sudah jadi akan dikeluarkan dari pabrik. Selanjutnya ada tujuan penanganan bahan. Yang pertama ada meminimumkan biaya penanganan bahan. Yang kedua ada meminimumkan penundaan dan gangguan. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas. Yang keempat ada perbaikan kondisi kerja untuk keselamatan kerja. Yang kelima ada memaksimumkan pemanfaatan peralatan penanganan bahan. Yang keenam ada mencegah kerusakan bahan. Yang ketujuh ada meminimumkan biaya persediaan. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip penanganan bahan. Yang pertama yaitu sesuai rencana atau terencana. Yang kedua ada sistem yang terintegrasi. Yang ketiga ada pemanfaatan ruang yang maksimal. Keempat ada peningkatan kuantitas, ukuran, dan berat bahan. Yang kelima ada pemanfaatan gravitasi. Yang keenam ada mengoptimalkan aliran bahan. Yang ketujuh ada penyederhanaan proses. Yang kedelapan memperhatikan keamanan. Yang ke-9 ada mekanisme. Yang ke-10 ada sesuai standar. Yang ke-11 ada
fleksibilitas. Yang ke-12 ada pemilihan peralatan yang sesuai. Yang ke-13 ada perhitungan dead rate. Yang ke-14 ada peralatan selalu bergerak. Ke-15 ada mengurangi waktu menganggur. Yang ke-16 ada merencanakan pemeliharaan. Yang ke-17 ada mengganti peralatan yang usang. Yang ke-18 ada mencapai kapasitas. Yang ke-19 ada menciptakan pengendalian. Dan yang ke-20 ada efisiensi biaya kerja. Selanjutnya ada peralatan penanganan bahan, yaitu yang pertama ada fixed part equipment. Biasanya tergantung pada proses produksinya, terus sifatnya tidak fleksibel atau digunakan untuk tujuan tertentu. Biasanya menggunakan tenaga listrik. Nah, contohnya itu ban berjalan, derek, lift, dan lain-lain. Yang kedua ada varied part equipment. Nah, biasanya digunakan tergantung dari proses produksi, digunakan untuk berbagai tujuan dan menggunakan tenaga manusia atau mesin. Nah, contohnya truk, fork truck, atau forklift. Nah, ada kereta dorong dan lain-lain. Bagian 2 yaitu tanya jawab. Nah, di jurnal atau artikel yang saya lihat itu membahas tentang kelayakan atau kondisi peralatan unit kerja AFSEC yang harus dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga dapat membantu petugas AFSEC dalam menjalankan tugas keamanan dan keselamatan penerbangan. Fasilitas yang ada di AFSEC Bandara Ketapang ini yang sering mengalami masalah yaitu di bagian worktop metal detektor yang tidak bekerja dengan baik dan mesin X-ray yang sering mengalami masalah. Perbedaan routine maintenance dan periodic maintenance. Untuk routine maintenance yaitu kegiatan pemeliharaan atau perawatan yang secara rutin. Contohnya seperti pembersihan fasilitas secara rutin dan teratur. Nah, untuk yang periodic maintenance yaitu kegiatan pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan secara berkala. Contohnya seperti perawatan mesin, terus fasilitas pengecekan secara berkala. Demikian paparan materi pertemuan kelima yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.